dari tahun ke tahun, radio kan memang jadi salah satu raja media hiburan selain televisi sebelum akhirnya internet masuk kan. Nah, jadi dimulai di tahun 2000-an pertengahan, tahun 2000-an gitu, internet masuk, dan lama-lama radio itu dikabarkan akan mati gitu karena nggak pendengarnya menurun drastis, terus kayak susah mengaksesnya gitu, terus kayak nggak tahu lagi mau dengerin apa gitu. Nah, sampai akhirnya kabar itu tuh emang cuman sebagai kabar angin doang karena radio sampai sekarang tuh belum ada tanda-tanda untuk mati gitu karena masih tetap lancar, masih tetap banyak juga pendengarnya, terbukti di beberapa radio Jakarta, Jogja, Bandung, dan kota-kota besar di Indonesia lainnya itu tuh masih banyak pendengarnya gitu. Walaupun jenis pendengarnya itu mulai bergerak ke pendengar pasif, yaitu yang enggak secara sengaja untuk mendengarkan, tapi secara pasif untuk sebagai teman hiburan ketika di jalan, di mobil, kayak atau di tempat-tempat makan segala macam seperti itu. Nah, kalau menurutku perkembangan radio itu sudah cukup berkembang, jadi kayak fluktuatif gitu. Pertama naik banget, habis itu turun. Nah, sekarang udah mulai pelan-pelan naik lagi nih. Nah, kalau yang digital, dulu kabarnya memang radio pesaing terbesarnya adalah podcast. Dimana podcast tuh gampang aksesnya, bisa didengar kapanpun, nggak harus real time. Jadi kabarnya podcast sama Spotify ini podcast sama Spotify, podcast sama radio ini dikabarkan akan bersaing ketat gitu. Tapi ternyata malah jadi salah satu media hiburan baru untuk menuangkan kreativitas di radio tersebut gitu. Jadi bisa berkolaborasi, bisa berjalan beriringan. Itu responsif gitu loh. Kalau setiap ada era baru, ada perkembangan teknologi yang baru, mereka tuh bukannya malah menolak kehadiran teknologi itu, tapi menerima dan mengajak untuk berkolaborasi gitu. Jadi menerima kedatangnya era digital, menerima platform-platform baru untuk menunjang bagaimana mereka bisa dekat dengan penonton, mereka bisa dekat dengan pendengar gitu, sehingga eh, akhirnya yang beruntung adalah media yang responsif tadi, yang benar-benar bisa tahu gimana era digital itu datang dan gimana era digital itu bukannya malah merusak media lama, tapi malah membantu untuk menaikkan stabilitas dan juga menaikkan jumlah, quantity dan quality dari pendengar mereka. Kalau untuk masalah aksesibilitas mungkin beberapa radio udah mulai menggunakannya ya, seperti memanfaatkan program di internet, bikin aplikasi gitu. Persiapannya sih kalau aku lihat nih beberapa radio udah mulai menerapkan dan memanfaatkan sisi keutamaan dari teknologi informasi itu. Kayak misalnya di Jogja itu ada salah satu radio yang udah punya podcast. Terus ada salah satu radio yang aktif pakai YouTube gitu. Salah satu radio terbesar di Indonesia yang berwarna kuning itu juga udah mulai aktif di YouTube dan di podcast juga. Bahkan penyiar-penyiar mereka mostly itu punya podcast, dan ketika penyiar mereka punya akun sosial media yang banyak diminati orang, otomatis mereka pendengar itu bakal cari tahu ini podcastnya tuh lucu, dia itu penyiar siaran di mana ya, oh di radio ini, mereka langsung datang ke radio mereka. Jadi keuntungan persiapan itu sudah menurutku sudah baik dan sudah matang gitu. Tinggal bagaimana konsistensi mereka aja untuk membuat konten, untuk membuat pendengar mereka terhibur gitu.